Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 Menit, yang pada pekan ini kita akan masuk ke pelajaran terakhir, pelajaran 13 dari seri pelajaran buku Daniel dengan judul Dari Debu Kepada Bintang-Bintang, dari lokasi perubahan The Icon, Bumi Serpong Damai. Saya akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian: dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kata bijaksana merupakan satu kalimat atau kata yang digunakan kepada orang yang benar-benar sangat dihargai. Nah, sebelum mulai, kembali saya ingatkan kepada kita semua dalam situasi sekarang ini, supaya kita tetap stay safe, stay home. Mari kita jaga diri kita, tetap di rumah. Jauhkan berinteraksi dari orang-orang yang kita tidak kenal. Kenapa? Karena wabah COVID-19 atau Corona masih terus mewabah. Ingat, bijaksanalah, bijaksana dan bijaksana. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, dimulai dengan kata atau kenapa judulnya Dari Debu Kepada Bintang-Bintang. Ingat, pada hakikatnya manusia merupakan pribadi yang terbuat dari debu tanah yang Allah ciptakan dalam Kejadian 1 untuk menjadi pribadi yang punya akal budi hikmat yang sangat Allah kasihi. Namun pelajaran Daniel ini mengambil judul itu untuk menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi dunia dan segala isinya. Dimulai dengan pelajaran pertama lalu, ketika Nebukadnezar menyerbu Yehuda dan menawan bangsa Yehuda selama 70 tahun di Babylon, hingga akhirnya mereka pulang ke sana. Namun dari cerita tersebut saya akan menekankan bagaimana pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini dibuka dengan banyaknya pahlawan-pahlawan iman. Saya katakan banyak, kenapa? Walaupun yang dibahas ada 4, karena Daniel dan teman-temannya menunjukkan bagaimana integritas mereka, kualitas iman mereka, dan yang paling penting, Daniel dan kawan-kawannya, walaupun dalam situasi sangat sulit, mereka tetap berdiri teguh, stand firm atau berdiri teguh, tidak goyah. Untuk apa, saudara? Untuk membela imannya. Bahkan paragraf kedua bagian tengah mengatakan demikian: seperti Daniel dan teman-temannya di Babel, mereka akan menampilkan kebijaksanaan dan pengertian. Mereka tidak hanya akan mengalami kebijaksanaan sebagai kebajikan pribadi, tetapi akan dilakukan sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan itu untuk memimpin orang lain pada kebenaran. Beberapa akan mati atau dihukum mati, dan dengan demikian kembali menjadi debu, tetapi mereka dibangkitkan untuk kekekalan seperti yang dikatakan ayat Alkitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun sebagai sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Janji yang pasti. Kenapa orang-orang yang mati sebagian dikatakan? Kenapa, saudara? Karena ada juga yang mati nanti yang tidak akan dibangkit, yang tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa? Ingat pelajaran Daniel pasal 7, pasal 8, pasal 9 dalam buku Daniel telah mengupas tuntas sedikit mengenai apa? Mikael, yang merupakan apa? Panglima bala tentara. Kemudian seorang diurapi, dan dikatakan seorang yang sama seperti Tuhan, yang tak lain dan tak bukanlah Yesus sendiri. Dan juga saudara harus ingat bagaimana Daniel pasal 12 yang pertama merunjuk pada waktu yang baru saya disebutkan dalam Daniel pasal 11. Itu suatu periode yang meluas dari jatuhnya kepausan hingga 1798 dan kebangkitan pada akhir zaman. Saya katakan kata muncul dalam konteks dalam pasal 12 ayat yang pertama menurut pelajaran Sekolah Sahabat ini mengartikan yang pertama apa, saudara? Paragraf ke 4 bagian B menggambarkan kebangkitan raja untuk menaklukkan dan memerintah. Kata kerjanya berkonotasi dengan pengertian kekuatan militer. Ini menunjukkan bahwa Mikael sendiri adalah pemimpin militer yang akan melindungi umatnya dan memimpin mereka sampai masa terakhir dalam perang besar. Yang kedua, menunjuk kepada pengaturan penilaian, di mana Mikael akan bertindak sebagai pembela di pengadilan surgawi, sebagai anak manusia, bahkan yang dalam selanjut usia, bahkan selama umat Allah mengalami pengadilan atau dikatakan dengan investigasi pra Advent.
Dengan demikian apa saudara? Michael diinvestasikan dengan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah, dengan otoritas untuk mewakili umat Allah di pengadilan sorgawi. Lalu apa yang bisa dia buat? Ingat, hari Senin menunjukkan bagaimana waktu intervensi Michael digambarkan sebagai waktu kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ketika roh Allah akan ditarik, 7 malapetaka akan datang, dan murka Allah akan datang atasnya, dan bangsa-bangsa pun akan dicurahkan ke Babel, kuasa gelap atas dunia. Di sana manusia akan ditampih, umat keiman orang akan diuji. Bahkan dikatakan nama-nama yang tahan uji, yang dibenarkan oleh Yesus, akan dicatat dalam buku, dalam kitab kehidupan. Ingat, berbicara mengenai kitab atau tulisan, maka ada 2 kitab yang kita ingat. Yang pertama yaitu kitab kehidupan, yang berisi nama-nama orang yang menjadi milik Tuhan. Yang kedua adalah kitab atau catatan perbuatan manusia. Inilah kitab yang digunakan dalam pengadilan surgawi untuk merekam, mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang telah kita buat pada zaman atau pada masa kita hidup. Dan dikatakan bagaimana Kristus memindahkan nama kita tersebut bila mana kita mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi kita ke dalam kitab kehidupan. Dan ini memberikan bukti judisial kepada seluruh alam semesta bahwa kita adalah milik Yesus, dan karenanya milih hak untuk melindungi selama masa kesesakan. Lalu apalagi saudara? Satu janji yang paling pasti kita akan dapatkan pada pelajaran hari Selasa. Ingat, ketika tadi dibuka dengan kita adalah debu tanah, maka kita akan dibangkitkan. Kenapa? Karena orang mati dalam konteks dalam pasal 12 ayat 2 dan 3 membicarakan mengenai kebangkitan, di mana orang-orang yang percaya akan tidur sementara. Metafora tidur artinya tidak ada jiwa abadi yang menghuni tubuh manusia. Manusia adalah kesatuan tubuh, pikiran, roh yang tidak terpisahkan. Lalu yang akan datang setelah kebangkitan. Yang kedua, ayat ini menunjukkan pada kebangkitan yang akan datang sebagai pembalikan dari apa yang terjadi sebagai konsekuensi dari dosa. Sesungguhnya ungkapan yang diterjemahkan sebagai debu tanah dalam bahasa asli adalah debu tanah, atau kita katakan apa? Debu. Bahkan yang paling luar biasa dikatakan Paulus menyebutkan ketika pada zaman akhir nanti maut telah ditelan dengan kemenangan. Artinya apa? Kematian menghancurkan, mengakhiri semuanya di sini. Tapi kita jawab janji yang pasti, janji kedatangannya kalau kita setia kepadanya. Bahkan dikatakan karena Mikael muncul, mereka yang menjadi milik Allah akan berdiri. Mereka akan bangkit dari debu tanah untuk bersinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Nah, lalu setelah kita dibangkitkan, apakah jadi pasti dan kapan kita akan realisasikan? Saudara-saudaraku, pelajaran hari Rabu mengatakan dengan jelas, tulisan Daniel ini harus dimeteraikan. Kenapa saudara? Karena banyak orang akan memilikinya, banyak orang akan mempelajarinya, mengetahuinya, dan pengetahuan akan bertambah-tambah hingga pada akhir zaman. Dan kita lihat dalam konteks ini bagaimana kata perintah memeteraikan ini akhirnya membuka mata para teologian, umat-umat percaya bahwa Allah memberikan janji yang pasti. Kita mengetahui bagaimana nubuatan 2300 petang dan pagi, bagaimana nubuatan-nubuatan lainnya, bagaimana studi yang sudah banyak. Bahkan saudara-saudaraku, banyak ekspositor di Inggris seperti Joseph William di Timur Tengah, Manuel Lacunza di Amerika Selatan, dan William Miller di Amerika Serikat bersama-sama dengan sejumlah nubuatan lainnya. Mereka belajar nubuatan Daniel. Bahkan gereja Masih Advent tersebut berdiri dari gerakan Millerites atau gerakan William Miller, di mana kita mengetahui satu kata kekecewaan besar, yaitu the great disappointment atau kekecewaan besar, yang merupakan cikal bakal Advent. Oleh karena apa saudara? Mempelajari buku dan sebagai bagian terakhir dan kesimpulan masa penantian, kita akan lihat. Menariknya,
adegan yang terakhir dalam Daniel ini di Sungai Tigris, tempat penglihatan utama dalam buku Daniel pasal 10, mengarah kepada Sungai Nil. Ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan menebus Israel dari Mesir, dan Dia juga akan menebus kita pada akhir zaman. Ingat, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa menjawab pertanyaan, bilakah hal-hal ajaib akan berakhir? Dan kita sudah melihat bagaimana Daniel mengungkapkan hal tersebut. Bagaimana sesuai dengan 1260 tahun supremasi kekuasaan berlangsung, dan juga hingga 1798 Masehi. Lalu merujuk pada panggilan yang sama tanpa menyebutkan durasinya. Lalu 2 periode lainnya, 1290 tahun dan 1355 hari, menjawab sebuah pertanyaan, apakah akhir dari segalanya, yang secara tuntas dituliskan oleh Daniel, yang dimulai dengan korban penghapusan sehari-hari yang dihapuskan, dan periode nubuatan terakhir dalam bulan berisi yang berakhir pada tahun 1843, yaitu pergerakan Miller. Nah, hal itu semua sudah terjadi. Apa yang kita akan lakukan? Menanti. Waktunya tidak akan lama lagi. Yesus akan datang sebagai aplikasi, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Ketika saudara mengetahui kebenaran Alkitab, jangan pernah ragu. Percayalah, waktunya tidak lama lagi. Tuhan akan datang segera. Yesus akan datang segera. Bersediakah saudara? Yang kita butuhkan sekarang adalah bukan teori, bukan hanya mempelajari, namun bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati kita. Kita selalu tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah ini. Terima kasih untuk pelajaran buku Daniel. Berkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa yang berada. Memberkati seluruh dunia, khususnya negara Indonesia ini yang sekarang berjuang menghadapi wabah virus COVID-19 atau virus corona. Biarlah kami akan menjadi pribadi yang bijaksana untuk boleh bertahan dan tetap di rumah, dan terus menyembah Engkau dalam kebaktian kami sehari-hari. Pada semua keluarga kami, orang kami sayangi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu. Lalu kami berdoa. Amin.